Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam segala hal oleh karena Engkau Tuhan, Tuhan dan pemilik hidup kami. Kami bersyukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus yang adalah pemilik firman ini akan mengartikan lebih dalam lagi dalam hidup kami, supaya kami dapat memahami tentang kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang didasari dari Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Sekali lagi, Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Dan saya hanya membaca satu ayat saja di ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Sekali lagi, lalu pergilah Abraham seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan lakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sepenggal cerita dari orang yang dikenal sebagai Bapa dari segala orang beriman, Bapa dari segala orang percaya. Sepenggal perjalanannya ketika pertama kali ia dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan misinya Tuhan. Yang luar biasa adalah kalau kita melihat latar belakang Abraham itu bukan orang biasa di tempatnya, yaitu di Ur. Dia orang yang luar biasa. Dia merupakan putra Tera, cucu dari Panglima Raja Nimrod, dan dia adalah seorang yang pada posisinya pada waktu itu adalah orang yang sangat amat dihormati, seorang anak muda yang sangat dihargai, sangat dihormati. Dia memiliki posisi di masyarakat. Artinya pada saat dia dipanggil oleh Tuhan bukan dalam keadaan terpuruk, tapi lagi di puncak-puncaknya sebagai seorang manusia, lagi di puncak-puncak karirnya, puncak-puncak penghormatannya, puncak-puncak acceptance orang pada diri seorang Abraham. Yang luar biasa adalah jika kita baca dari Kejadian pasal 12, yaitu kisah pertama kali ketika Allah memanggil Abraham, ada satu petikan firman yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Secara latar kita tidak tahu persis apa isi dari panggilan Tuhan. Artinya meninggalkan sebuah kenyamanan, meninggalkan sebuah posisi, meninggalkan sebuah kehormatan itu tidak mudah. Sementara di sini tidak didefinisikan secara jelas kemana dia harus pergi, tidak disampaikan secara jelas kemana Tuhan akan mengutus dia, apa fasilitasnya, apa yang dia dapat, apa yang menjadi benefit bagi dia ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ketika dia diutus oleh Tuhan. Tidak jelas di sini. Keterangan tempat di mana Tuhan akan perintahkan Abraham hanya kita dapatkan dari satu kalimat, yaitu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sebuah negeri yang masih abstrak, masih semu, belum tentu, belum jelas kemana dia akan pergi, dia tidak tahu. Tapi yang luar biasa adalah bagi Abraham apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik. Bagi Abraham menerima panggilan Tuhan bukan soal fasilitas, bukan soal benefit apa yang dia dapat, bukan soal apa yang akan berkat apa yang akan dia terima, bukan soal apa yang akan dia dapatkan dalam hidupnya. Bagi dia perintah Tuhan, firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin. Apapun yang disampaikan oleh Tuhan, apapun yang diminta oleh Tuhan, entah itu tidak membawa benefit pada dirinya, bagi Abraham itu perintah Tuhan. Kita bisa melihatnya di ayat yang keempat dari Kejadian pasal 12. Firman Tuhan di sini, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Ini menunjukkan sebuah ketaatan yang luar biasa. Ini menunjukkan sebuah pengakuan akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan sekedar pengakuan, mengiyakan, mengamini, dan melaksanakan setiap perintah Tuhan. Meskipun dalam tanda petik bahwa negeri yang akan dia tuju itu masih belum tentu jelas. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, kalau kita belajar di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ini adalah janji-janji yang Tuhan berikan kepadanya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur,
dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah janji. Janji dalam artiannya belum terlihat wujudnya, belum didapatkan hasilnya, tapi masih berupa janji, masih berupa harapan-harapan ke depan jika Abraham mengiyakan dan menaati perintah Tuhan, sesuatu yang akan terjadi dan belum terjadi hari ini jika ia menjalankan perintah Tuhan. Yang ketiga dari ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 12 ini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji yang Tuhan berikan. Tapi bagi Abraham, meskipun yang dia tinggalkan itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkret, meskipun yang dia tinggalkan adalah kehormatan dan jabatannya di Ur Kasdim, meskipun yang dia tinggalkan adalah posisi di Ur Kasdim untuk sesuatu yang belum jelas, yang masih disebut janji, yang masih disebut harapan-harapan, tapi bagi Abraham, apapun yang disampaikan oleh Tuhan itu pasti terjadi dalam hidupnya. Itu adalah sebuah keyakinan iman yang luar biasa dari Abraham, sehingga di ayat yang keempat ini kita mendapatkan konklusi dari Abraham, keputusan dari Abraham, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapat dari pembacaan ini? Pertama adalah kita berbicara tentang ketaatan. Kita tidak perlu mempertengkarkan, kita tidak perlu mempertanyakan. Kalau itu perintah, perintah adalah perintah, dan lakukan perintah itu. Ada banyak orang ketika dia menerima perintah dari Tuhan bukan melakukan perintah Tuhan, tapi mempertanyakan, masih menganalisa apa yang diperintahkan oleh Tuhan, masih ragu-ragu dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi bagi Abraham, perintah Tuhan harus ditindaklanjuti dengan pertama adalah ketaatan, taat pada perintah Tuhan. Pelajaran yang kedua, kesetiaan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi orang percaya yang dituntut adalah kesetiaan. Setia pada jalannya Tuhan, setia pada apa yang diputuskan oleh Tuhan, setia pada apa yang sudah difinalkan oleh Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang penting kepada kita. Jika seandainya Abraham tidak setia kepada Tuhan, maka dia tidak akan memilih untuk meninggalkan segala kenyamanannya. Jika kalau bukan karena setia kepada Tuhan, maka Abraham tidak akan meninggalkan seluruh kemuliaan yang dia peroleh di Ur. Sementara dia akan menuju ke satu tempat yang sesungguhnya tempat itu belum jelas bagi Abraham. Hanya orang-orang yang setia seperti Abraham itulah yang mampu meninggalkan seluruh kenyamanan, seluruh kelimpahan, seluruh posisi, seluruh jabatan, seluruh kehormatannya, hanya untuk setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, imbas dari setia adalah keberkatan luar biasa. Dan sampai hari ini kita mengetahui Abraham adalah bapa dari orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai agama samawi, bapa dari orang-orang percaya, bapa dari orang-orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Jika seandainya Abraham tidak memilih untuk setia dan taat pada perintah Tuhan, saya percaya yang terjadi, Abraham tidak akan mendapatkan apa yang dia dapatkan saat ini. Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan kepada kita, hanya dengan setia dan taat pada Tuhan, maka apapun yang kita perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah Engkau perdengarkan. Bersyukur kalau Engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa kesetiaan dan ketaatan itu menjadi jalan bagi kami untuk dimuliakan oleh Tuhan seperti Bapak Abraham. Kami berdoa, berkati firman-Mu, berkati setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu, supaya mereka boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu, supaya mereka boleh melihat kemuliaan Allah dalam hidup mereka. Kami berdoa, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati anak mantu cucunya, berkati setiap pengerja di GPB Taman Firdaus, berkati seluruh anggota jemaat kami, dan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ada dalam kuasa tangan Tuhan. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.